Teman-teman dari Jerman lebih tua itu semua mengatakan kekhawatiran komunisme yang mungkin di gereja Indonesia sendiri belum begitu disadari. Tetapi yang sebetulnya Belanda juga semua takut sekali jangan-jangan Indonesia menjadi komunis. Apa pertimbangan atau alasan gereja Katolik dan Jesuit menentang komunisme sebenarnya, Romo? Kalau perjalanan Romo untuk menjadi Jesuit, itu pengalaman awalnya Itu bagaimana? sederhana. Saya oleh ibu saya ditempatkan di kolese Jesuit untuk gimnasium. Gimnasium? Waktu saya berumur 10 tahun, saya dimasukkan ke asrama Jesuit di St. Plasien, itu di Black Forest. Itu berarti sejak itu saya dibimbing oleh Jesuit. Sejak saya berumur 10 tahun. 10 tahun. Dan rupa-rupanya mereka membuat kesan baik pada saya. Saya cukup cepat mau menjadi Jesuit dan tidak pernah berubah. Oke. Keinginan menjadi Jesuit itu muncul ketika umur berapa, Romo? Atau Nah, mungkin udah apa? 10 tahun, 11 tahun saya sangat ini itu. Ya tidak jelas tapi sepertinya udah jelas saya akan terus di sini. Oke. Ya, Waktu itu Romo tinggal di ya di asrama itu. asrama. Kalau ibu saya dengan adik-adik saya waktu itu masih tinggal di kota namanya Eichstätt, itu kota kecil di Bavaria. Kemudian pindah, ibu saya dapat warisan dari ayah saya, Pangeran Löwenstein, hutan 300 hektar. Oh, lahannya. Itu pas cukup untuk hidup, hutan itu tidak. Tapi ya kami bangun rumah di situ, Oke. pinggir hutan, bagus sekali, menyenangkan. Dan saya kira tahun 49 kami pindah ke situ. Jadi saya pindah tahun 44 dari kastil kami di Silesia, itu kastil yang besar. Oke. Mungkin lebih dari 100 meter lebarnya dengan menara-menara. Oke. Bagus itu. Lalu ke kastil lebih kecil dari kakek saya, pangeran itu. Dia punya dua, satu di Ceko, satu di Jerman. Lalu di situ diusir oleh Ceko sesudah Perang Dunia Kedua, pindah beberapa kali, cari tempat, selalu dibantu oleh kakek saya, dan akhirnya menetap di namanya Rauenberg, itu desa kecil di daerah Baden-Württemberg Utara. Tapi saya sejak tahun 66 di kolese Jesuit. Oke. Hanya untuk liburan 3 kali setahun pulang ke rumah. Liburan besar, Juli Agustus, Natalan 4 minggu, Paskahan 3 minggu. 3 fase itu libur. Ya pulang itu. Menarik juga karena di tahun-tahun pertama ya lewat Jerman itu kereta apinya masih kolese biasanya pesan 1 atau 2 kereta. Oh, Bagi gerbong. kami ada yang gerbong ke arah Karlsruhe, lalu ke München dan sebagainya. Ya menarik juga itu. Lalu pilihan kemudian Romo bersama Jesuit itu sepengetahuan orang tua atau ada bimbingan dari? Ya soalnya 2 kakak ibu saya menjadi Jesuit. Oke. Meskipun menurut saya tidak berpengaruh, tapi menjadi Yesuit jadi bagi dia biasa. Biasa dia punya 2 kakak, dia punya, mereka seluruhnya 9 ya. 9 bersaudara. Dan ada 2 kakak perempuannya menjadi suster, 1 misionaris di India, India. Oke. 1 tetap di Jerman. Jadi di situ ada banyak dari keluarga Magnus, tidak ada rohaniwan. Tapi ayah saya tidak pernah menentang Oh, oke.
pokoknya mereka menyetujui waktu saya masuk Serikat Yesus, juga menyetujui waktu ke Indonesia. Ya, Pilihan kepada Jesuit waktu itu pertimbangannya alasannya karena apa, Romo? Kan ada banyak orde, sebetulnya tidak. Saya tidak perlu alasan, saya kerasahan di situ karena saya berkenalan dengan Yesuit. Saya mungkin sudah sejak kecil tertarik pada imamat, tapi ya belum eksplisit. Lalu saya tidak pernah tertarik menjadi imam keuskupan atau masuk Fransiskan, ya tidak. Yesuit itu saya tahu yang mereka kerjakan macam-macam, menarik bagi saya. Saya tertarik. Filsafat saya belum begitu tahu. Kami dapat filsafat di 2 kelas terakhir di SMA, di gimnasium. Saya menulis tulisan ironis tentang itu. Jadi terbayang nggak waktu Romo memilih jadi Jesuit lalu ditugaskan di Indonesia? Enggak, saya minta sendiri. Nah, itu perjalanan Romo kemudian. Saya minta sendiri. Ya itu nanti diceritakan saja. Ini kita mulai kapan? Ini sudah mulai, Romo. Ini sambil direkam. Udah direkam. Iya. Jadi saya tentu kalau menjadi Yesuit, yang pertama ada novisiat 2 tahun. Ya, persiapan itu ya, Romo. Untuk melihat apakah memang cocok. Dan kemudian ada 3 kaul kami. Betul. Kaul taat, wadat, dan melarat. Oke. Melarat berarti itu yang paling penting sebetulnya, tidak berhak memiliki apapun. Yang berlaku bagi saya sampai sekarang ya, saya umpamanya keluar dari Yesuit, sebetulnya tidak memilih 1 sen pun. Saya sudah baru setahun punya rekening bank, supaya honor lebih mudah dibayar yang saya dapat. Tapi itu masuk ke komunitas dan yang saya perlukan dibayar oleh komunitas. Itu memberi kebebasan yang luar biasa, tidak perlu mencari terus melihat uang itu. Saya tidak pernah mendapat permintaan apapun, pikir dulu bayar berapa itu. Tidak relevan. Tentu kami bersama-sama karena harus membiayai pendidikan yang muda-muda. Saya dulu dibiayai. Nah, ketaatan juga berarti bahwa yang menentukan saya bekerja di mana adalah pembesar. Nah, saya masuk ke dalam formasi itu kan panjang Yesuit. 2 tahun novisiat, lalu 3 tahun filsafat, lalu praktek kerasulan dalam sebuah kolese biasanya, lalu 4 tahun teologi, baru akan diputuskan kemana. Nah, saya ini memang senang dengan filsafat di Pulau. Itu filsafat tradisional tapi oleh profesor Yesuit yang kelas prima itu. Juga internasional dikenal. Nah, saya di situ memang masuk suatu kelompok. Kami frater adalah sekitar 140 orang. Dari 3 provinsi Yesuit Jerman, dari Swiss, dari Austria, juga ada pelari dari Hungaria yang komunis, ada beberapa dari Amerika Serikat yang studi di tempat kami. Bagi mereka cukup susah, karena makan pagi hanya dapat roti, mentega dan jam. Mereka biasanya telur atau sebagainya. Kami nggak dapat, ya tidak apa-apa. Nah, di tempat saya ada seorang pater ahli komunisme yang mendirikan OST Akademi untuk hal-hal Timur. Maksudnya Timur Komunis. Dan di tempat kami dia menawarkan kuliah mengenai komunisme. Saya tertarik, saya mulai belajar bahasa Rusia. Cukup lancar waktu itu. Belajar, kami di liburan dapat 2 kali 3 minggu
semacam seminar di luar yang sangat menarik. Mengenai komunisme saya juga spesialisasi Karl Marx. Gagasan di belakangnya adalah kami Yesuit Katolik harus tahu bagaimana lawan, bagaimana musuh berpikir. Dan yang kami anggap musuh terbesar gereja Katolik dan sebenarnya juga umat manusia adalah komunisme. Dan saya kira sampai sekarang saya masih berpendapat demikian yang menyangkut komunisme Soviet. Maka Yesuit selalu ada di Eropa beberapa ahli komunisme betul. Untuk Misalnya Pater Vetter yang menulis buku tebal mengenai materialisme dialektik. Saya pernah dengar desas-desus bahwa buku itu dipakai oleh komunis di Jerman Timur karena sistematikanya begitu bagus. Jadi justru dipakai. Mereka bisa melihat apa yang mereka percayai sendiri. Itu ada pater siapa itu di Prancis terkenal, saya selalu lupa nama sekarang, menulis buku bagus mengenai komunisme. Marx muda dan sebagainya. Yesuit selalu ada beberapa. Nah, saya lalu sesudah 3 tahun filsafat berpikir tambah satu ahli komunisme di Eropa lagi nggak perlu. Waktu itu sudah ada Yesuit Jerman bekerja di Indonesia, menggantikan yang Belanda. Karena Belanda sejak tahun 50-an tidak bisa mendapat visa karena masalah Papua, masalah Irian Barat itu. Lalu datang Jerman, yang Jerman itu kesannya bagus dari Indonesia, dan dari tulisan mereka saya menangkap bahwa Indonesia ada bahaya komunis. Yang teman-teman dari Jerman lebih tua itu semua mengatakan kekhawatiran komunisme yang mungkin di gereja Indonesia sendiri belum begitu disadari. Tetapi yang sebetulnya Belanda juga semua takut sekali jangan-jangan Indonesia menjadi komunis. Lalu saya pikir mungkin baik kalau Indonesia, gereja Indonesia punya orang yang tahu tentang teori komunisme. Lalu saya melamar untuk bisa ke Indonesia, dikabulkan oleh pimpinan kami di Roma, dan saya ke Indonesia. Apa pertimbangan atau alasan gereja Katolik dan Yesuit menentang komunisme sebenarnya? Saya kira pada dasarnya ada 2 alasan. Yang satu tentu Marxisme apalagi Leninisme yang eksplisit ateis dan tidak mengizinkan pengembangan agama dan sebagainya. Yang kedua, terlalu banyak orang Katolik dan orang beragama lain yang dibunuh oleh komunis. Jadi banyak sekali pastor itu dibunuh di Uni Soviet atau ditahan di negara-negara komunis. Jadi jelas sekali mereka itu musuhnya. Tapi dalam perjalanan kemudian Romo ke Indonesia mempelajari itu langsung ke jantung komunismenya atau ada tahapan tertentu untuk Romo? Enggak, jantung komunisme kan tidak ada. Saya di Jerman, waktu masih di Jerman, di samping filsafat saya juga terutama mempelajari Marx. Saya menulis tesis tentang Marx, jauh kemudian disertasi tentang Marx yang menjadi buku di dalam salah satu penerbit yang bagus di Jerman, Hans Albert. Mereka, tetapi saya di samping juga mempelajari komunisme, membaca tulisan Lenin dan sebagainya. Ya itu saja, itu menjadi latar belakang saya ke sini. Waktu saya ke sini di satu pihak kelihatan amat sangat saya ke Jawa Tengah untuk belajar bahasa Jawa. Di setiap desa ada PKI, ada BTI, sekurang-kurangnya kehadiran komunis sangat mencolok di Jawa Tengah. Juga di Yogyakarta. Jadi itu di lain pihak saya di sini tidak menyibukkan diri dengan komunisme,
Karena saya sibuk belajar bahasa Jawa dulu, kemudian bahasa Indonesia. Tapi yang memang menarik waktu saya tahun 94 masuk teologi, ada teman saya Romo Chauvigny de Blot. Banyak yang masih ingat dia di Jogja di Realino. Ya. Kemudian banyak membantu orang yang ditahan oleh militer. Nah, Chauvigny pastor mahasiswa, dia bilang sama saya, Franz, coba kamu pelajari sedikit apakah PKI komunisme beneran atau komunisme ala Indonesia. Itu 94, Romo. Itu 94. Saya sebetulnya studi teologi, tapi secara sampingan saya lalu toh membaca buku-buku PKI, buku tulisan Aidit, dan sebagainya. Saya beli di Jogja. Di Jogja ada toko buku komunis di dalam Mataram, yang saya sering beli buku untuk perpustakaan kami. Saya selalu juga ke toko itu untuk melihat itu. Nah, masalahnya saya baru selesai dengan studi itu akhir tahun 65, di mana Partai Komunis sudah hancur. Tetapi hasil yang saya dapat tidak pernah dipublikasikan itu. 64 berarti dulu, Romo, ya? 64, jadi saya selama setahun secara sampingan mempelajari itu. Pekerjaan utama saya teologi, tentu saja juga lebih menarik daripada baca buku-buku Aidit. Tapi hasil yang saya tulis di atas sekitar 30 halaman adalah PKI dan para pimpinan komunis Indonesia adalah komunis Soviet tulen. Itu hasil temuan? Ya, sama sekali bukan semacam komunisme ala Indonesia, setengah-setengah. Kalau kebanyakan orang komunis ya saya tidak tahu. Tetapi Aidit dan sebagainya, Nyoto, Lukman, itu orang yang juga sering ke Moskow sebelum mereka berpihak ke Beijing, dan kerasan di situ. Jadi itu komunisme beneran. Andai kata PKI mengambil alih di sini, kita pasti mendapat sesuatu seperti Vietnam. Vietnam juga komunisme beneran waktu itu. Ala Rusia? Ya. Jadi hanya tidak ada gunanya saya pelajari itu, kemudian ya udah, komunisme sudah dibunuh. Tahun 65 itu ya? 65, 66 itu. Tapi kemudian perjalanan Romo mempelajari komunisme Indonesia ala Indonesia, ternyata ketemu bahwa itu komunisme Rusia ya. Itu sampingan Romo belajar bahasa Jawa. Nah, belajar bahasa Jawa untuk apa, Romo? Itu tidak ada kaitan. Kalau kita maksud saya misalnya misionaris, saya misionaris itu datang ke negara lain, yang paling pertama selalu disuruh adalah belajar bahasa. Karena kalau tidak tahu bahasa ya susah, harus kerasan dalam bahasa. Bahasa betul-betul harus dikuasai. Nah, pengalaman gereja Katolik di Yesuit, mereka kebanyakan bekerja di Jawa Tengah dan di Jogja, dan yang misionaris malah lebih lancar bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Dan orang di situ pada umumnya bicara dalam bahasa Jawa. Mereka berpendapat kalau nggak tahu bahasa Jawa, yang tidak bisa betul-betul. Maka kami satu kelompok 7 orang, 2 pater, 5 frater, 2 dari kami Swiss, yang lain Jerman. Kami sekolah bahasa di Girisonta, di dekat Ungaran, di mana juga ada novisiat Yesuit. Dan yang mengajar Pater Jan Bakker, orang yang sangat hebat. Dan kami mulai dengan bahasa Jawa. Kami dapat 13 bulan hanya untuk bahasa Jawa. 13 bulan? 13 bulan. Jadi saya mulai akhir Januari, lalu sesudah dianggap cukup lancar, bulan September, saya Oktober yang lain-lain dikirim ke desa, ke sebuah paroki. Saya ke paroki Boro di Kulon Progo, yang sangat menyenangkan, di kaki
Gunung Menoreh, Menoreh itu ya. bagus itu, dan memang ada pastor Belanda Mulder dan Romo Putu Raharjo yang kemudian menjadi uskup di Kalimantan. Kami hanya omong Jawa, tidak pernah omong sesuatu yang lain. Jadi itu sebagai latihan. Saya sore hari selalu jalan-jalan ke desa-desa, omong-omong dengan orang, dan sangat menyenangkan. Belajar juga, saya terpesona dengan budaya Jawa itu juga. Tentu juga harus belajar. Misalnya kita jalan-jalan lewat rumah, ada ibu atau laki-laki, monggo pinara. Oke, saya udah tahu apa artinya. Jadi saya datang mampir. Heran, kok orangnya malah hilang. Hilang karena ibu itu ke belakang kontrwinking mempersiapkan tesnya dulu. Jadi saya menunggu setengah jam, akhirnya dia bawa tes. Baru-baru saya saya belajar kalau monggo pinara, reaksinya bukan datang. Tetap Inggris, matur nuwun, sanes wekdal, dan sebagainya. Jadi itu lalu saya belajar sama dengan kita minum teh kita minum lalu dipun telasaken, ya saya minum habis agak susah. Heran mereka, ya, maksudnya ya nyicipi sedikit, dipun telasaken, dikosongkan namanya. Itu saya senang hal seperti itu. Orang Jawa tentu selalu tertawa melihat reaksi dan ya, responnya. mereka senang, mereka tidak marah atau tersinggung, tetapi mereka anggap itu lucu. Dan saya sangat kerasan dengan budaya Jawa dan melihat tari-tarian. Saya belum pernah melihat tari-tarian seperti misalnya di SD di Boro itu. Saya lihat anak kecil tari kendi dan sebagainya, ya mengherankan itu saya. Lalu naik ke gunung dan segala macam yang menarik itu. Sampai berapa lama Romo bisa memahami bahwa Monggo Pinara itu sebuah basa-basi kalau gitu? Itu cukup cepat karena justru di Boro itu komunikasi dengan orang, dengan masyarakat Katolik, tetapi juga dengan yang tidak Katolik. Di Boro misalnya ada sesuatu yang saya tidak tahu apa sekarang masih ada, namanya selawatan. Selawatan, ya. Selawatan itu lagu-lagu, saya kira seperti Arab itu, yang dari perjanjian lama. Saya beberapa kali ikut malam hari selawatan, saya tidak, itu sampai jam 1, jam 2 malam, nani-nani. Ya, pokoknya pengalaman saya dengan orang Jawa cukup intens sampai itu. Selalu bagus, ya. Itu juga bisa omong. Saya jauh kemudian, ya saya pernah dapat 3 bulan atau 2 bulan menjadi pastor di Sukorejo. Itu daerah Kendal di kaki Gunung Prau itu. Tahun keempat teologi mengganti Romo Knit, seorang Jerman yang patah kaki itu. Dia patah kaki karena jalannya dari Beleri ke atas itu masih susah. Ada tempat di mana dia turun ke jembatan yang sempit. Nah di situ remnya blong. Terperosok. Lalu dia jadi takut loncat dari jeep dan patah kaki. Sedangkan supirnya Sugeng yang saya kenal, kemudian dia terus dengan mobil yang blong masuk di sini, naik lagi. Turun lagi. Akhirnya berhenti di tengah itu, hanya Romo Knits yang patah kaki. Kami semua tertawa. Tapi ya saya lalu bisa menggantikan dia. Tugas di sana. Dan sangat menyenangkan dan ya di situ macam-macam pengalaman. Saya juga jogging di situ. Pernah saya jogging naik ke atas gunung, masih ada desa di situ. Di gunungnya? Ya, di Gunung Prau itu. Saya lihat ada lapangan. Di lapangan itu mereka ada pertandingan bola. Jadi pertandingan ada penonton. Nah saya sedikit di atas, di sebelah kiri masuk. Ada beberapa orang melihat saya. Kok nolondo. Dan datang, ada beberapa lagi datang.
makin banyak datang melihat saya. Akhirnya penonton meninggalkan Pertandingan pertandingan bolanya menonton untuk Romo. melihat saya. Akhirnya yang pemain berhenti dan tanya ada apa. Lah, saya lalu akhirnya memecahkan masalah. Saya tanya, itu siapa lawan siapa ya? Nah, mereka ceritakan lalu oke, ada di desa Jawa yang penting itu selalu membangun komunikasi. Jadi saya jogging dari Giri Sonto, kemudian saya sering retret di sana ke seluruh bukit dan sebagainya. Saya jogging. Dan kalau kita masuk desa yang heran ada orang Londo di situ, selalu menyapa orang, tanya, maaf ini desa namanya apa ya? Oh ya, lalu dijelaskan kalau ke Karangjati harus kemana? Oh itu, ya sudah. Begitu bangun komunikasi gampang. Bisa Pokoknya masuk. saya sejak semula kerasan dengan Jawa. Kemudian bahasa Indonesia lebih mudah. Ada keuntungan kalau belajar bahasa Jawa sebelum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya. Struktur bahasa garis besarnya mirip dengan bahasa Jawa. Akan tetapi bahasa Indonesia itu sudah agak diratakan begitu. Orang Jerman masih bisa bicara bahasa Indonesia dengan berpikir Jerman. Jadi kalimatnya Jerman, kata-kata bahasanya itu Indonesia, itu di bahasa Jawa tidak bisa sama sekali. Oke. Maka kalau belajar bahasa Jawa, saya sudah 6 bulan mengalami kok nggak maju-maju sama sekali. Kesan saya seperti masuk terowongan dan tidak ada kemajuan apapun. Sesudah 2 bulan lagi saya keluar dari terowongan dan mulai mengerti. Lalu kami dapat juga tambahan dari Romo Futrell, ahli linguistik dan kerohanian. Daripadanya saya belajar kalimat-kalimat kunci. Maka saya mulai belajar bahasa Jawa dengan kalimat kunci yang dibaca 10 kali dengan suara keras. 3 hari berturut-turut, sesudah 2 hari, sesudah 4 hari. Misalnya kalimat ini yang saya masih ingat. Pak Romo. Kabeh wae mufakat perang mung wibisono sing ora. Nah, ini konstruksi yang dalam bahasa Jerman tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Dalam bahasa Jerman, semua setuju masuk perang, hanya Wibisono menolak yang, tapi sing ora mung sing ora itu. Ini khas Jawa seperti itu. Ya, dan kalimat-kalimat seperti itu membantu. Dan Romo mengulang-ulang itu untuk dapat struktur. Selalu. Dalam 2 bulan. Masih lama sekali saya membuat itu. Masih kemudian di teologi belajar bahwa kata tidak pernah dipelajari dalam isolasi, tetapi dalam konteks yang diambil dari suatu buku. Itu untuk bahasa Inggris juga. Coba kalau mau belajar apa arti kata to get. To get. Get me something to eat. Get out of my view. Did you get something? Ini hanya bisa dengan konteksnya. Kalau tidak, kita tidak tahu, dan itu membantu saya di bahasa Jawa. Sekarang saya tentu kurang lancar karena hampir tidak pernah omong, bahasa Jawa. tapi masih mengerti. Mengerti sedikit-sedikit omong. Dan tentu di antara orang Jawa kalau tahu sedikit Jawa itu selalu menguntungkan. Karena Jawa adalah kunci. Ya, katakan saja sedikit ya, kita ini ada sesuatu kesamaan yang lain-lain tidak punya. Sama kalau dalam khotbah, tentu bahasa Indonesia, ambil satu contoh dari wayang. Saya langsung bisa melihat di umat mana yang Jawa, mana yang tidak. Yang Jawa terperangah. Terbuka, yang responnya, yang lain dengar itu. Jadi daripada citra dari Santo Santa, ambil citra dari wayang itu, menarik itu. Romo menggunakan wayang juga untuk belajar budaya Jawa? Tidak. Wayang saya
mulai nonton baru akhir tahun 70-an. Akhir tahun Saya kira 70-an. pernah di Jogja saya nonton wayang Kitimbul persis di depan kulese kami, tapi saya belum, sesudah saya menulis buku Etika Jawa dalam bahasa Jerman, di situ wayang belum ada, saya Oke. belum tulis. Saya semakin nonton dan menjadi sadar bahwa kalau mau mengerti budaya Jawa harus tahu wayang, harus tahu Pandowo Kurowo, harus tahu tentu Punokawan, harus tahu siapa Rahwono, Ya. dan siapa Romo, dan siapa Wibisono, Mung Wibisono sing ora, dan ya hal seperti itu sangat menarik bagi saya sendiri, sangat menarik wayang itu. Dan ya saya sering nonton juga. Oke, setelah tahun 70-an akhir. Ya, Lalu kecintaan Romo ke Jawa, lalu kemudian diwujudkan dalam menulis buku itu karena apa, Romo? Yang Etika Jawa. itu kan saya tahun 61 ke Jawa, ke Indonesia. Tahun 62 saya dapat tugas 2 tahun yang kami sebut tahun orientasi pastoral Oke, di Kolese Canisius di Jakarta. di Menteng sini. Ya, di Menteng ini. Lalu tahun 64 saya boleh masuk teologi di Yogyakarta 4 tahun. Jadi sampai tahun 68 saya di situ. Nah, Di Jogja. tahun 67 itu kami dapat atasan Jawa yang pertama itu Romo Sunario, Romo Sunario. yang sangat saya hargai dan saya sukai. Dan dia mengatakan, Franz, kamu ikut membangun sebuah filsafat di Jakarta. Mengapa filsafat di Jakarta? Ya. Dulu misionaris Belanda, Jesuit itu fokus pada Jawa Tengah. Tidak tertarik pada Jakarta. Ke Jakarta ditempatkan yang tidak bisa bahasa Jawa. Oh. Yang tidak mereka tangkap, tetapi Yesuit Indonesia tangkap semua, Ya. adalah bahwa ibu kota itu amat penting. Jadi kehadiran harus di ibu kota. Lah kami punya filsafat teologi di Yogyakarta. Yogyakarta oke, itu malah tuh kota intelektual juga. Tetapi kalau di Jakarta hanya ada paroki Ya. dan pastoral mahasiswa, tidak ada lain. Lalu Uskup Agung Jakarta, Monsignor, kok bisa lupa itu ketuaan saya. Saya Monsinyur tahun 65-an itu atau 67? ya saya kenal baik sebelum Monsignor Sukoto. Itu sama provinsial dan sama pimpinan Fransiskan. Oke. Fransiskan juga tidak puas, mereka punya filsafat kecil di Curug, di Curug. Jawa Barat. Ya hanya beberapa frate dengan 1 pater itu. Lalu kami bikin filsafat di Jakarta. Dan saya salah satu yang diminta, dibantu oleh Romo Ton Bakker yang sudah ngajar filsafat. Bagus sekali dia. Jadi saya diminta untuk menjadi filosof. Saya memang tertarik pada filsafat, tapi tidak menawarkan diri itu. Di Jesuit bukan itu caranya. Oke. Tapi saya merasa sangat cocok dengan itu. Lalu sesudah mulai jalan sekolah tinggi filsafat Triakara ini dengan sangat kecil, belum punya gedung apapun dan sebagainya, saya bisa tahun 61, 71 ke Jerman untuk doktorat Ya, di München ya, Romo? di München. Dan saya memilih Marx karena Sebagai dulu saya disertasi. sudah pelajari Marx. Saya ingat saya sebetulnya berpikir membuat disertasi tentang Heidegger. Heidegger. Tapi promotor saya, Profesor Lobkowitz, sendiri membuat disertasi tentang Heidegger. Dia mengatakan, Franz, jangan, itu akan mengecewakan kamu. Lalu saya pilih Karl Marx dan menulis disertasi Karl Marx, Oke. melanjutkan yang dulu.
Lalu di Jakarta kembali tahun 73 saya belajar itu secara sampingan, secara khusus. Sebetulnya saya juga mengajar filsafat alam, terutama implikasi filsafat teori relativitas dan fisika kuantum. Karena itu saya dapat dulu di Jerman, bagus sekali dan saya sangat terkesan oleh fisika itu. Fisika kuantum ya, itu. Sampai mungkin 8-7 tahun saya mengajar itu di Triakara. Saya kira sekarang nggak ada yang mengajar itu. Tetapi saya juga anggap tidak begitu penting barangkali. Tapi lalu saya mulai dengan etika karena belum ada etika. Dan etika itu secara khusus saya belajar sendiri. Saya kumpulkan literatur, saya baca buku ini. Lalu saya mengajar etika dan tahun 75 saya kira tahun 75 itu lupa juga ya, tahun 75 saya ke Jerman untuk fundraising untuk Sekolah Tinggi Filsafat Triakara. Lalu saya ke salah satu yayasan yang membantu Thyssen Stiftung. Salah saya yayasan besar. Thyssen itu perusahaan besi baja di Jerman, besar di Jerman. Dan saya punya paman yang kenal dengan pimpinan yayasan itu. Namanya Koing. Yang lucu bahwa Koing itu sebetulnya seorang filosof yang menulis buku mengenai filsafat hukum. Dan kebetulan buku itu sudah saya baca 2 tahun sebelumnya. Itu menambah kesan baik tentu yang saya untuk berikan. mendapat fundraising. Nah, saya ke situ. Koing mengatakan kami tidak bisa memberikan beasiswa untuk lembaga. Tapi kalau Anda punya program penelitian, kami akan memperhatikan dengan simpati. Lalu saya ke München, di situ saya punya teman Höffe yang kemudian jadi profesor, salah satu ahli Kant terbesar di Jerman. Dia juga sama promotor saya dulu. Saya bilang Höffe itu saya mau bikin penelitian, caranya bikin permohonan bagaimana? Romo tanya kan? Dia bilang sama saya, loh, kamu mau mengenai apa? Saya pikir ya, saya ngajar etika, budaya Jawa jelas ada segi etika masuk akal. Saya meneliti budaya etika Jawa, etika budaya Jawa. Lalu kami membuat permohonan sepanjang 1,5 halaman. Dan itu diterima dan menghasilkan saya kira sekitar 60.000 Deutsche Mark. Yang juga membantu saya beli buku-buku, buku Goethe dan segala macam yang masuk perpustakaan ini, tapi juga bangun gedung itu. Tapi itulah permulaan, lalu saya mulai tahun 76 secara sistematik di akhir pekan. Saya kalau bisa pergi ke puncak, Yesuit punya rumah kecil di situ di Cisarua. Cibulan, saya Jumat ke atas Cibulan, Senin pagi dengan Vespa kembali. Di situ tidak diganggu orang. Di situ saya baca, terutama baca. Dan lalu hasilnya ada buku dalam bahasa Jerman. Etika Jawa itu saya tulis dalam bahasa Jerman. Pertanggungjawaban ke pemberi biaya tadi. Ya, dia sebetulnya tidak menuntut, tetapi saya sendiri sangat puas dengan buku itu. Dan saya mau menerbitkan itu di penerbit di Jerman. Saya kirim beberapa penerbit, saya tanya apa mau. Ada yang menjawab, di Jerman tidak ada yang tertarik pada etika Jawa. Lalu saya akhirnya dapat penerbit Oldenburg di München, yang juga ada keluarga saya yang punya hubungan dengan penerbit mengatakan, ya kami mau, asal dapat 15.000 Deutsche Mark. Untuk Itu percetakannya. cukup banyak. Lalu saya kirim lagi ke
Yayasan Stiftung mengatakan coba Anda biaya Membiayai itu penerbitan. demi kehormatan yayasan Anda bahwa buku saya terbit dengan nama Stiftung. Mereka mau dan lalu bisa Bisa dicetak. terbit. Ah, Itu oke, itu ceritanya. caranya. Dan saya selalu juga fundraiser. Tapi bagi saya tentu masuk akal. Dan saya sendiri merasa diperkaya. Lalu kemudian saya memasuki wayang. Saya juga menulis mengenai wayang. Hal-hal yang lebih pendek. Tetapi bagi saya sangat menarik. Sosok Semar itu sosok yang mengasyikkan. Tetapi juga yang lain-lain. Misalnya Bagong. Bagong. Saya sebut itu dia mempunyai sesuatu yang saya sebut kebutuhan sakral. Kebutuhan sakral. Sakral. Jadi dia memang intens, secara intens bodoh, tapi karena itu juga dekat dengan transendensi, dengan Tuhan. Itu Bagong. Oke. Sosok Punokawan itu memang masing-masing punya filsafat mendalam. Orang Jawa biasanya tidak bisa menjelaskan, tetapi bisa menghayati itu. Yeah. Orang Jawa juga tahu bahwa sebetulnya penguasa Semesta. dalam faham Jawa itu orang yang menerima wahyu. Dan kekuasaan datang dari dia, sangat tidak demokratis dan sebagainya. Tapi di wayang, semua penonton tahu bahwa yang hebat-hebat seperti Arjuno, Ya. Workudara, Romo, kalau ditinggalkan Semar, Goyang dia. tidak bisa apa-apa. Mhm. Jadi ternyata ada lakon juga, saya lupa mungkin Semar Kuning, Mhm. di mana Semar dihina itu gawat bagi Pandowo. Akhirnya kehebatan mereka kelihatan bahwa mereka minta maaf. Karena sudah mengolok-olok Ya, Semar ya, itu. ya, itu salah itu. Jadi itu kan sangat fascinating bagi Ya, saya, pesona itu. Maka dari itu saya merasa bisa mengerti banyak tentang Jawa dari Belajar wayang. etika, wayang dan sebagainya. Lalu ketika buku Romo yang diterbitkan di bahasa Jerman kemudian diterbitkan di bahasa Indonesia karena apa dulu Romo? Itu saya mau terbitkan di sini, saya terjemahkan sendiri. Oh, ya. Dan kemudian itu juga lucu. Saya dihubungi oleh, ditulis di situ juga oleh duta Kanada. Dia membaca buku Jerman saya dan sendiri menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Inggrisnya masih banyak dan tidak cocok. Lalu ada orang Jerman lagi, pimpinan kedua Unilever di sini, Oke. Herr Niese, yang juga baca buku itu dalam bahasa Jerman, Dan diterjemahkan. dan dia lalu minta teks Inggris diberikan sama seorang teman Inggris yang memperbaiki Inggrisnya. Yang dari Kanada itu. Akhirnya terbit pada Gramedia juga dalam bahasa Inggris buku itu. Jadi ya itu jalan sendiri. Tapi Romo kemudian jadi warga negara Indonesia itu pertimbangannya apa Romo? Dan tahun berapa waktu itu? Itu saya kira saya sebagai misionaris. Kami misionaris datang ke tempat baru tidak untuk kembali ke Jerman. Jadi sejak semula saya Memang tidak merasa kalau saya kerasan dan kalau orang Indonesia menerima. tahan dengan saya, ya saya akan tetap di sini. Jadi saya begitu memenuhi syarat, saya kira tahun 69, 70 saya sudah menjalankan seluruh prosedur dan saya atas inisiatif sendiri karena waktu itu nggak ada orang lain membuat itu. Saya selalu tanya sama calo-calo orang Cina yang mau mendapat itu. Mereka menjelaskan. Saya tanya, saya harus bayar berapa begini, lama? itu wajar atau mereka bilang kami bayar 3 kali lebih banyak daripada Anda. Itu tahun 70 semua beres, butuh 7 tahun sampai akhirnya keluar dari mesin dan saya dapat kewarganegaraan tahun 77. Oke. Tapi prosesnya selesai tahun 70.
70 prosesnya selesai, Ya. menunggu 7 tahun Ya. untuk mendapatkan Ya, itu. ya. Oke. Jadi Tapi apa yang saya membuat selalu mau tetap di di Indonesia? sini. Ya. Apa yang membuat Romo kerasan dan bisa menikmati hidup di Ini Jawa? kan sebetulnya saya tidak tahu apa yang membuat saya kerasan biasanya. Soalnya tidak ada hal-hal yang betul-betul katakan saja membuat saya tidak tahan. Saya mengalami semacam culture shock. Ya. Sekarang saya juga berpendapat kalau orang asing mau ke sini dan tidak pernah mengalami culture shock, malah nggak mengerti. Ya. Itu saya alami baru di Yogyakarta sesudah 3,5 tahun, karena sebelumnya saya hanya berhubungan dengan Jawa yang pater atau umat, Ya. tapi tidak pernah Masyarakat dengan langsung. teman. Oh, teman. Nah, tahun 64 saya masuk teologi. Di situ ada frater Jawa seumur saya yang studi bersama. Kami omong ngoko satu sama lain biasa. Sesudah setengah tahun saya sangat sadar betapa beda bentuk komunikasi Jawa dengan Jerman. Dan itu juga terjadi misalnya waktu Konsili Vatikan mulai dengan perubahan liturgi, itu dibicarakan bersama. Seksi liturgi di tempat saya Kolsani dipimpin oleh Frater Weibel. Sekarang udah kembali ke Jerman. Dan kami bicarakan perubahan-perubahan semua Liturgi. bersama-sama. Dan nah, mendadak saya dengar dari Profesor Weismar itu ada Jawa yang mengeluh mereka dipaksa-paksa oleh Jerman-Jerman. Saya tanya, mana itu? Kami selalu pernah memaksa. apa semua setuju, voting dan sebagainya. Baru saya mulai sadar itu bukan cara decision making Yang di tepat. Jawa. Dan saya lalu serius berpikir apakah saya cocok untuk tetap di sini. Tapi frata-frata Jawa bilang sama saya, kamu terus saja nggak apa-apa, cocok itu. Terutama teman saya Sunarwijoyo sudah meninggal itu. Dengannya saya banyak naik sepeda ke daerah itu. Mereka bilang, rapopo. Nah, saya rapopo, saya belajar berubah dan itu memang komunikasi di sini lain. Kalau misalnya kita mau membahas dan memutuskan sesuatu yang kontrovers dalam kelompok, kalau Jerman mempunyai suatu hal yang menurut saya di budaya Jawa memang tidak ada, yang namanya dalam bahasa Jerman Streitgespräch, omongan berselisih, di mana kita dengan keras berbeda Berselisih, pendapat berargumen. tanpa secara emosional terlibat. Di sini kalau saya keras, idiot yang kamu katakan, itu membuat melukai. Di Jerman itu biasa, habis itu minum bir bersama. Itu Apa tadi bahasa Jermannya, Romo? Streitgespräch. Streit itu perselisihan, Gespräch itu omongan. Oh, Streitgespräch. Ya, itu tentu ada kaitan dengan satu perbedaan dalam seluruh orientasi. Kalau budaya Jawa dan semua budaya tradisional, mereka bertolak dari suatu situasi yang mantap, di mana yang penting keselarasan. Ya. Seperti dalam sebuah kapal, kalau terlalu begini ada bahaya. Jadi setiap gangguan dipecahkan dengan kembali ke dalam persatuan. Harmoni Selalu tadi. karena ada gangguan harmonisasi. Itu tidak memecahkan masalah kalau kita dalam perjalanan ke suatu tujuan, mendadak jalan itu terpecah. Ada Dua. yang kiri, ada yang kanan, kanan. tidak ada tanda, harus pilih kiri atau kanan, tidak bisa dua-duanya. Silahkan saja, enggak, kami mau ke tujuan itu. Nah itu serius kalau saya
keliru ya tidak sampai. Di situ harus bisa berargumentasi. Tanpa tadi yang mau emosi. ke kanan mengatakan mengapa Harus ke ke kiri kanan. keliru dan ke kanan benar dan sebaliknya. Dan kemudian harus ada yang kalah dan yang kalah tanpa tersinggung. Menerima. Menerima. Minum bir bareng. Nah, ini sesuatu yang harus dipelajari dalam budaya yang berubah. Oke. Setiap budaya yang berubah selalu menimbulkan pertanyaan ini, sebetulnya sekarang harus kemana, harus ke kiri atau ke kanan. Dan tentang itu harus bertengkar. Ya. Bertengkar dalam arti mengajukan argumentasi. Tidak bertengkar dalam arti Kerengan. kalau aku dilawan itu menghina perasaan saya. Itu yang tradisional. Ya. Di Jawa itu nggak ada. Itu Kategori itu. dulu tidak ada, saya sekarang- kira sekarang mulai ada, tapi tidak gampang itu. Oke. Tapi saya juga pelajari itu, dan saya pelajari kalau misalnya memimpin sebagai ketua Driakara, memimpin dosen-dosen, ada sesuatu yang kontrovers. Kalau orang Jawa itu sebelumnya sudah tahu dari omongan dengan masing-masing apa yang diharapkan masing-masing, di mana dia akan Posisinya. akan menerima, di mana dia tidak akan menerima. Dan dengan demikian kita tahu apa yang harus diperhatikan. Masalah yang sulit bisa dalam waktu singkat dibicarakan, dicapai konsensus, dan konsensus itu solid, tahan itu. Itu bukan konsensus yang hanya formal lalu tidak diikuti. Jadi ini hal-hal yang harus dipelajari Ya, ya. lama-lama dalam komunikasi. Orang Jerman harus belajar hal seperti itu. Dari orang-orang Jawa. Ya, ya. Dan Romo belajar itu dan kemudian menuliskannya dalam beberapa. Ya, ada yang saya tulis, ada yang tidak saya tulis, ya saya tidak tahu. Tapi saya tentu tulis beberapa hal. Saya juga banyak tulis mengenai komunisme akhirnya. Ya. Dengan pertimbangan bahwa meskipun komunisme dalam arti tradisional sekarang sudah tidak ada lagi, itu salah satu gejala abad ke-20 yang sangat penting, dan di Indonesia ada jutaan orang mati karena itu. Bukan masalah sepele, maka memang perlu ada orang tahu Marx sebetulnya mengajar apa, Marxisme itu apa, Lenin apa, Mao Zedong apa, dan sebagainya. Bagi saya juga menarik melihat, membaca mereka itu, mengkritik mereka itu. Dengan mengetahui terlebih dahulu untuk melawan atau mengkritiknya. Di era 98 Romo kan mengajar soal sejarah filsafat abad 19. Sejarah filsafat Jerman abad 19. Tahun 70. Ya, itu sampai baru 90-an. 70. Akhir 70-an. Oke. Nah itu termasuk sejarah filsafat dan sebetulnya terlarang. Nah, saya pernah mungkin tahun 74-75 ketika Orde Baru itu ya? diminta oleh orang-orang Golkar menulis sesuatu tentang Marxisme. Mereka bilang, kami semua tidak tahu apa yang kami lawan. Lalu saya menulis teks mungkin 150 halaman sejarah Marxisme dan komunisme. Dan naskah itu kemudian tidak pernah mereka pakai karena mereka menjadi takut. Mempelajari Meskipun itu. saya tidak memuji sama sekali, saya mengkritik, tapi mereka tidak tidak mempelajarinya. Tidak mempelajarinya. Dan saya memakai naskah itu kemudian sebagai kuliah filsafat sosial abad ke-19, filsafat sosial Jerman abad ke-19. Karena Marx memang filsafat sosial orang Jerman di abad ke-19. Tidak pernah mengalami kesulitan. Itu siasat untuk mengeluarkan kata Marxisme dari silabusnya Romo. Oke. Dan waktu itu Romo menjadi salah satu panutan. Soalnya di sini ada satu hal mereka tidak bisa bedakan, banyak yang tidak bisa bedakan. Menulis mengenai kiri tidak sama dengan bersikap kiri. Tentu kita bisa menulis tentang kiri. Tapi tidak harus bersikap itu pernah buku kiri. Saya pernah dibakar. Untuk mencegah Mereka kunjungi saya, kami omong.
Saya kasih buku dengan tanda tangan saya. Saya bilang buku itu bisa dipakai bungkus nasi, bisa dipakai bakar-bakar, bisa juga dipakai baca. Oh ya, kami akan baca. Mereka bilang ya kami berkomunikasi, berdamai berteman karena waktu itu ya. Dan perasaan Romo gimana disalahpahami? Romo kan clear di awal menentang komunisme dengan cara mempelajari itu dan menulisnya. Tapi di akhir-akhir Romo dipahami sebagai dianggap menyebarkan. Enggak, saya sebenarnya tidak pernah serius. Itu kelompok kecil yang orang yang menurut saya agak bodoh terus terang saja. Kurang pengertian. Saya tidak pernah mendapat peringatan resmi ataupun setengah resmi karena buku saya semua kritis. Ya. Kalau membaca buku saya tentang Lenin, ya saya jelas menulis mengapa Lenin itu malah berbahaya. Sama dengan Mao Zedong. Ya. Dan kalau kita mengikuti perkembangan di Cina sekarang, mulai dengan Deng Xiaoping, ya mereka semua menganggap Mao Zedong itu suatu kegawatan serius sekali bagi Cina, suatu malapetaka itu. Ya. Dan kritik itu sudah Romo sampaikan. Ya. Jadi saya tidak peduli. Nah sekarang terakhir nih Romo, filsafat itu kan sekarang lagi happening lagi Romo, lagi naik daun lagi. Romo melihat filsafat di Indonesia ini bagaimana Romo? Apakah Jawa sebagai basis sebagai filsafat Indonesia juga? Nah, sebetulnya saya berpendapat bahwa filsafat Indonesia belum mendapat tempat semestinya. Sederhana sekali, berapa perguruan tinggi besar Indonesia menyediakan program studi filsafat? Hampir tidak ada, kecuali yang Katolik di mana filsafat termasuk pendidikan pastor, imam, hanya ada UI, ada Gajah Mada, mungkin masih ada 1-2 lain. Itu suatu kelemahan. Filsafat itu bukan yang paling penting, tapi itu garam di antara ilmu-ilmu. Kalau tidak ada pemikiran kritis, tidak dilarang, dilatih secara sistematik. Filsafat sebetulnya, saya tulis buku dengan judul Filsafat sebagai Ilmu Kritis, karena sebetulnya filsafat mengajar kita untuk kritis terhadap segala pendapat. Kritis tidak berarti pokoknya menolak, tetapi melihat apa yang hanya merupakan half truth atau post truth dan sebagainya. Itu filsafat dalam arti ini penting dan itu yang masih sangat kurang di Indonesia. Tentu filsafat juga bisa membantu mengangkat budaya-budaya. Saya mengangkat lewat filsafat budaya Jawa seperti sudah Romo Soetmelder. Andai kata saya menjadi Kapusin dan masuk di daerah Batak, ya mungkin saya pelajari budaya Batak itu. Saya yakin bahwa di situ juga banyak yang bisa digali. Jadi filsafat membantu, tapi tidak hanya itu, filsafat sebetulnya menyibukkan diri dengan masalah-masalah up to date, menghindari pemikiran yang dangkal. Itulah peran dan fungsi filsafat sekarang. Tapi pertimbangan gereja atau sekolah lembaga Katolik menempatkan filsafat di wilayahnya untuk apa sebenarnya? Itu memang sangat menarik karena ini suatu tradisi dari abad pertengahan. Sudah dari Thomas Aquin yang saya anggap seorang pemikir yang luar biasa, yang tidak dalam semua hal masih saya ikuti. Bahasa dan cara pandang kita sekarang sedikit berbeda, tapi bahwa saya pernah mempelajari dia. Saya juga dapat dari seorang profesor ateis di München sesuatu dari dia saya anggap berguna. Di situ ada anggapan bahwa pemikiran rasional mempunyai peran dalam memahami iman yang benar. Kalau tidak terlalu mudah hanya diberi sesuatu yang dogmatis atau dari seseorang yang karismatik atau sebagainya, maka para imam Katolik resminya mungkin baru sejak Konsili Trente yang di pertengahan abad ke-16 selalu belajar 4 semester filsafat. Memang filsafat itu sebagian kemudian menjadi skolastik,
Saya sendiri mendapat di Jerman masih filsafat skolastik jadi abad pertengahan. Sekarang saya menganggap itu keliru, di STF tidak lagi. Tidak lagi skolastik. Tetapi tetap saya beruntung dari itu. Saya belajar banyak dalam filsafat itu. Kalau hanya teologi pun akan lemah karena argumentasi teologis sering memakai metode filsafat. Oke. Jadi kalau belajar filsafat bisa disimpulkan kita kalau beriman secara kritis gitu dong. Saya kira beriman ya secara tidak hanya itu, bahkan beriman secara mengerti. Secara mengerti. Kan kalau orang beragama mengatakan terlalu banyak tentang Tuhan, orang bisa langsung tanya, tahunya dari mana mas? Ya itu ada di kitab suci atau itu saya dapat dari guru saya. Nah filsafat membantu untuk misalnya sudah dari skolastik itu yang sangat sederhana bahwa ada bahasa univok, bahasa equivok, dan bahasa analog. Univok berarti yang kita katakan langsung dimaksud. Misalnya sepatu adalah sepatu. Equivok itu kalau satu kata punya dua arti. Itu mungkin sekali. Jadi, nah kalau bicara tentang Tuhan analog, misalnya tentang kita bisa bicara tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dalam Kristianitas begitu. Tentu kita juga tahu Allah tidak duduk, Allah tidak punya tubuh, tidak ada sebelah kanan atau sebelah kiri dari Allah. Nah, filsafat itu ungkapan yang analog, yang mungkin mau mengatakan Yesus di tempat kasih dan kehormatan Allah. Ini sudah suatu pemikiran filosofis. Itu skolastik sudah tahu itu. Ini menjadi sangat serius kalau kita misalnya mengatakan Allah tentu adil. Padahal kita melihat di dunia ini begitu banyak ketidakadilan. Dan makna adilnya berarti beda. Kita melihat ketidakadilan dalam arti ada manusia yang memang hidupnya kemudian gagal menurut ukuran kita. Kita bertanya, apa adil mendapat nasib seperti itu? Ya di situ filsafat sudah abad pertengahan mengatakan bahwa Allah itu adil adalah sesuatu yang kami imani. Apa artinya kita tidak tahu? Kita hanya tahu Allah pasti tidak tak adil. Tapi bagaimana itu? Sama dengan masalah yang sekarang paling banyak diajukan terhadap agama dan terhadap iman. Dan juga membuat orang keluar dari gereja adalah masalah penderitaan. Kalau betul alam raya dengan segala unsur diciptakan oleh Allah yang penuh kasih, kok begitu banyak penderitaan? Kan penderitaan yang kita saksikan di dunia itu ada yang mengerikan. Kalau ada batu jatuh di kaki saya, nggak apa-apa mungkin. Tetapi ada anak kecil dibakar hidup-hidup, ada segala macam hal yang mengerikan. Kok Allah tidak intervensi? Kalau manusia mencintai orang, melihat bahwa dia menderita dan bisa membantu, misalnya menarik dia keluar dari sungai. Kalau dia tidak menariknya, kita akan bilang tidak mungkin kamu cinta sama dia. Tetapi iman mengatakan kami boleh percaya betul bahwa Allah mencintai kita. Bukan hanya itu, kita akhirnya akan melihat itu. Orang yang menderita akan melihat itu, yaitu di dalam perlu filsafat untuk sedikit menjelaskan
mengapa Allah itu yang lain-lain dan tetap bisa dipercayai. Jadi tanpa filsafat, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sulit dipecahkan. Mendapatkan jawabannya. Ada Tapi banyak. ada resiko juga Romo, belajar filsafat membuat orang menjadi jauh dari Tuhannya itu. Tergantung dari Tuhan apa. Kalau tentu filsafat sendiri saling mengkritik juga. Kritik filsafat 90% mengkritik pandangan filosof lah. Ya. Dan saya sendiri belum pernah ketemu tulisan seorang filosof anti-teis yang meyakinkan saya. Jadi misalnya Nietzsche Ya. atau Schopenhauer atau siapapun itu, Sartre, tapi sangat penting menyibukkan diri. Karena Nietzsche tidak seenaknya mengatakan God is dead, Allah telah mati. Kita bisa bertanya mengapa itu. Jangan-jangan mereka percaya memberi alasan untuk mengatakan demikian dan sebagainya. Jadi filsafat sebagai ilmu kritis itu kritis terhadap itu sangat membantu. Dan karena itu saya merasa gembira kami Katolik tetap mempertahankan filsafat dan ada sedikit Protestan yang sekarang juga mulai belajar. Ya, mereka dulu menolak itu karena dianggap itu pemikiran manusiawi, dan pemikiran manusiawi itu sejak dosa asal itu rusak dan tinggal saja mendengarkan yang dikatakan Allah. Tidak memperhatikan bahwa mendengarkan itu selalu memakai model-model kita, jatuh ke dalam kerangka-kerangka pengertian kita. Kalau tidak dibongkar malah bisa keliru. Gitu Romo ya. Dan Romo terakhir banget Romo. Orang sudah 46 tahun menjadi warga negara Indonesia Romo ya. Kan dari 77 ya tahun Romo ya. Apa kesan Romo atau yang membuat Romo kemudian ini Indonesia yang saya syukuri, yang menjadi tempat yang saya tinggali? Saya secara pribadi tidak pernah mengalami sesuatu yang betul-betul negatif. Saya selalu kok diperlakukan dengan baik. Saya mendapatkan banyak dukungan, pengertian. Sehingga bagi saya sebetulnya enak untuk menjadi orang Indonesia. Saya tidak pernah ingin kembali ke Jerman. Dan saya juga tentu mengagumi keterbukaan baik mental maupun yang bahasa Eropa sulit diungkapkan dalam dimensi rasa orang Indonesia. Orang Indonesia itu, orang Jawa misalnya, kalau di Jerman itu dan di Barat ada mengerti dan menghendaki. Tapi di Jawa ada cipta rasa karsa, onoroso, ada rasa. Orang tidak bisa mengerti kalau rasanya tidak dilatih, diperdalam, dan pemikiran juga ditentukan. Nah, rasa itu sangat membantu. Saya banyak sekali pengalaman yang positif di Indonesia. Menghadapi kebencian betul saya belum pernah mengalami. Jadi ya, saya bersyukur. Terima kasih. Ya, begitu Romo ya. Jadi rasa tadi itu menjadi ukuran juga ya. Sebagai orang Eropa menjadi punya diksi rasa itu sejak kapan Romo? Dan itu ya, diksi itu kata rasa dalam filsafat Eropa tidak punya arti yang penuh. Di situ ada sentimen. Sentimen itu hanya rasa emosional, paling-paling rasa fisik, panas dingin, tapi juga senang tidak senang. Tapi rasa Jawa itu lebih dari itu. Beyond atau jauh. Itu juga menyangkut kerohanian. Dalam arti ini, fühlen, sense orientation dalam filsafat Barat selalu dianggap rendah.
Dianggap itu masih bagian binatang pada manusia. Binatang punya rasa. Kucing bisa mencintai kita. Dan begitu. Jadi itu yang manusiawi itu yang berpikir dan menghendaki dengan bebas. Ya. Kucing tidak bisa berpikir bahwa 2 tambah 3 adalah 5 titik. Tidak bisa dikompromikan sama sekali. Dan kita punya kehendak, tapi bahwa itu memerlukan rasa, itu di dalam filsafat Eropa Itu tidak disadari dan itu suatu kelemahan. Dan di Jawa itu muncul Ya, dan dan itu jadi kekuatan. Saya Romo. pernah publikasi tulisan dalam bahasa Jerman, Cipta Rasa Karsa itu. Dan salah satu tulisan saya lupa itu. Ya, itu 30 poin yang Romo juga temukan di sini. Tiba 30 tahun yang lalu ya. Oke. Baik Romo, terima kasih Baik. untuk ngobrol-ngobrolnya dan saya jadi kayak Ya, apa ikut macam kuliah itu lagi. bisa dipakai itu nanti. Bisa Romo. Agak kacau tuh ini.